Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Terus Ya, ntar udah direkam dulu. kalau kamu masih bingung menyiapkan kata-kata. Sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iseng Podcast. Sama aku Adrami Prayogi selaku host kalian. Kali ini aku rekamannya di luar, jadinya kalau agak noise, mohon maaf. Dan apa kabar para pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani hari-harinya, dan di akhir bulan Desember, di akhir tahun, salah saya. Dan tidak ada PPKM level 3, jadinya teman-teman bisa liburan, bisa jalan-jalan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini kedengaran enggak ya? Oke, jadi di sini aku membawa narasumber lagi, karena kemarin sekitar 2 atau 3 episode aku bawa narasumber. Kali ini bawa narasumber lagi, jadinya kita kenalan dulu lah sama narasumber kita kali ini. Ya, bisa dikenalkan Bu, namanya siapa? Gimana caranya? Ya, tinggal sebut nama, passwordnya jangan lupa. Tapi Maaf ada bunyi S ya, agak keras aja. Agak keras. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, aku tuh sayang. Aku boleh bebas sih sebenarnya. Bebas. Halo semuanya, perkenalkan, aku Nika Nesti, teman SD Hadrami. Ya, dia salah satu teman SD ku waktu itu. Yang baru kenal itu kelas 5, bukan dari kelas 1 tapi kelas 5, kelas 6. Aku juga pindahnya baru kelas 4. Oh iya ya? Oh gitu rupanya. Kelas 4 semester 2 baru pindah. Oh jadi baru pindah kelas 4. Iya. Kelas 4 semester 2. Oke, terus lagi. Terus Tadi baru nama. oh iya, nama. Terus apanya? Terus Tinggal sekarang di Jogja. Kampung halaman di Sumatera Barat. Terus Itu dulu ya. Itu dulu. Asalnya itu dulu. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau yang dengerin teman-teman SD, masih ada kaitannya dengan SD, SMP, SMA, aku kenal lah sama salah satu orang ini ya. Oke, sebenarnya aku mau tanya-tanya sedikit. Iya. Ya, karena memang dulu kan kenalnya cuman sebatas tahu aja gitu. Oh itu gitu ya. Oh itu ceweknya sih itu. Taunya sih gitu. Tahunya sih gitu. Tuh ceweknya sih itu. Iya, dulu tahu lah zaman-zaman SD kayak gimana kan. Iya, banyak cinta monyet ya. Iya, benar. Jadinya kayak kok aku bingung siapa nih orang. Oh, rupanya sini. Oh ya, tahu-taunya gitu lah pokoknya. Nah, sebenarnya tuh kalau tadi sempat kita off record ya tadi kan. Iya. Sempat yang kau bilang tadi asalnya dari Jambi kan. Enggak, itu lahir. Oh, lahir. Iya. Lahir. Kemudian kok bisa nyasar ke Sinteng tuh kayak gimana gitu. Kronologinya tuh kayak gimana? Kan aku udah suka sama kau. Oh iya sih. Kan beda. Kelas 4 kan? Kelas 4. Kelas 4 aku kelas 4C. Aku 4A. 4A 4A ya? 4B. 4A. 4A berarti 4A. 4A berarti mereka Kelas ini. sama Nia, Villa. Iya. Ika. 4B kan Yola Meli. Oh 4C ya? 4C Yola Meli itu 4C. Ya teman-teman yang dengerin yang namanya disebut, mohon maaf ya kalau misalkan ada salah kata gitu ya. Tapi enggak masalah lah disebut namanya. Iya, enggak apa. Ini nama masa kecil. Yola Meli itu kelas C. Kelas C. Kelas B, 4B itu siapa? Oh Nadia. Nadia siapa dulu nih? Nadia Puji. Nadia Puji kan? Ya, Nadia Puji, terus si Ini. Sally, Didit. Oh Didit 4B ya? Berarti 4B atau 4A? Didit 4A. 4A. 4A.
Nah, aku ikut aja lah pokoknya. Nah itulah pokoknya. Nah, terus bisa masuk ke Sintang tuh kayak gimana ceritanya? Jadi kan bapak kami tuh kerja di sawit. Di sawit waktu itu kan emang awalnya di Sumatera, di Sumatera pertamanya itu di Sumatera Barat, terus pindah ke Riau. Terus habis itu yang di Kalimantan tuh kayak dibangun plan baru, plan. Kalau jadi beda kan kayak kalau sawit tuh nyebutnya plan. Jadi kayak emang ada mau dikembangin lagi kan, mau dikembangin besar. Akhirnya yang dari di Sumatera tuh banyak yang disuruh pindah ke situ. Disuruh pindah, orang yang kerja di Sumatera awalnya langsung pindah ke situ. Jadi tuh malah dikasih pilihan mau pindah ke Kalimantan atau dipecat. Jadi gitu dulu. Jadi rata-rata tuh kan banyak yang nggak mau pindah karena jauh banget nih ke Kalimantan. Awalnya tuh mau dipindahnya tuh ke daerah pesisir, masih Sumatera juga. Cuman ternyata tiba-tiba disuruh pindah ke Kalimantan Barat. Itu awalnya masih mikir-mikir, pindah nggak ya. Itu pas pertama kali pindah ke Kalimantan itu masih kelas 3 SD. Awalnya masih aku di rumah aja lah, nggak mau ikut, masih di rumah. Terus pas kelas 4 semester 2 baru ikut ke Kalimantan. Nah pas di Kalimantan tuh kan sebenarnya tempat kerjanya tuh di daerah Entalang Panjang, tau nggak? Di mana ya? Pedalaman Sintang lah pokoknya. Pokoknya dari Bukit Rentap tuh masuk ke dalam. Terus, aku udah tahu sih, cuman ya nerka aja sih. Ya pokoknya masuk dalam situ. Masuk dalam ya. Jadi pas kami ikut ke Sintang, akhirnya yaudahlah di Sintang aja. Terus dimasukin ke Min itu, ya udah masuk ke Min deh. Berarti bapakmu ke dalaman, kamu di kotanya. Di kotanya. Oke. Itu udah dengan adik-adik atau baru kamu sendiri? Adik-adik siapa nih? Adikmu lah. Adikku masih kelas 2 SD sekarang. Berarti kau anak tunggal? Nah, anak kedua. Kakakku kan mondok di Sumatera Barat, jadi ditinggal. Tinggal. Adikku baru keluar aku pas udah SMA. Jadi pas aku di Sintang masih ceritanya ada terakhir. Oke, berarti berdua dengan ibumu. Oke. Terus waktu itu apa? Terus awal-awal masuk sekolah itu gimana? Maksudnya kan lingkungan baru gitu loh. Iya. Teman baru segala macam tuh yang paling kau ingat tuh kayak gimana waktu itu? Yang paling ku ingat ya. Pokoknya tuh pas hari pertama masuk, orang yang pertama kali apa istilahnya ya, ngajak kenalan. Itu kalau nggak salah ya, Ika sama Nia. Pas di kelas dia ngajak ngomong gitu, ingat Nia sama Ika yang ngajak kenalan. Ika Vidya kan? Ika Vidya. Oh, dia pernah ngisi di podcast tadi, yang salah. Iya. Tahu lah ya. Ya itu. Awalnya kaget sih. Soalnya kan aku di Sumatera kan bukan yang di kota gede kayak Padang. Jadi kayak, dari kampung masuk kota. Dari kampung masuk kota. Apalagi masuk ke Min yang udah banyak agama kan. Dulu tuh di SD ku yang lama. Negeri sih, cuman negerinya tuh kalau di sana tuh bahasanya tuh impres. Jadi itu tuh negeri yang kayak yang apa ya? Negeri yang paling bawah lah. Kayak paling nggak seupai. Jadi dulu tuh pelajaran agama. Jadi tuh kagetnya agama pas di SD yang lama. Agama tuh kelas 1 nih Nabi Adam, kelas 2 Nabi Idris. Kok urutan apa? Itu mau sampai kapan? Mau sampai kapan dulu? Mau sampai 25, kelas 25, 54 gitu. Makanya ingat banget pokoknya. Kelas 1 tuh, jadi selama kelas 1 tuh yang dibahas Nabi Adam semua. Full Nabi Adam. Kelas 2 Nabi Idris semua. Kelas 3 Nabi Nuh semua. Kelas 4 tuh makanya pas ke Sintang, kok udah ekspor nih dan naik katanya nih. Kok banyak? Kok beda gitu. Dulu cuman nabi-nabi. Berarti dulu tuh baru hanya belajar nabi aja, nggak ada belajar yang kayak fikih, akidah gitu. Nggak ada. Sama juga SD. Soalnya kan dulu kan umurku kan kurang kalau masuk SD negeri yang lebih bagus.
yang bisa nerima cuma SD itu. Ya udahlah, gue gimana lagi. Untungnya pas di Min itu Min mau menerima saya. Terima kasih. Terima Waktu itu, kasih. bentar, waktu itu Pak semuanya siapa ya? Siapa ya? Zaman pas 4 berarti Pak Bu Sahara. Bu siapa? Bu Sahara, kalau nggak salah. Kalau nggak salah aku ya. Aduh, aku lupa. Tidak salah aku ya. Kalau nggak salah tuh kelas 1 masih Pak Suroto apa siapa gitu. Yang rumahnya dekat sekolah. Habis itu kelas 2 ganti. Jadi masuk itu Bu Sahara itu. Lupa aku nama kepala sekolah dulu siapa. Maaf ya Bu. Terus kalau apa kan naik kelas nih udah mulai kenal orang-orang lah ya istilahnya. Udah mulai beradaptasi segala macam kan. Nah habis itu jelang kelas 6 kelas 5 ya. Yang apa? Yang kita di acak tuh kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 yang ya? diurutin sesuai urutan NIM. NIS ya. Jadi diurutin semuanya kan. Kan aku masuk kelas B. Aku masuk kelas C karena aku anak C. baru kan. Jadi NIS-nya kan Di bawah. Ya. Oke. Kelas 6 ya. Mungkin kenal sama ini ya kelas kita ya. Siapa? Wawan. Iya, kenal sekali. Coba waktu itu kayak ada nggak kira-kira apa ya pengalaman yang mungkin nggak akan terlupakan lah sebenarnya pas kelas 6 sih karena kan kelas 6 yang paling banyak diingat sih Diingat kenangan tak terlupakan tentang apa dulu nih? Bebas sih lagi itu dulu pernah sih berantem antar cewek nih bukan antar cowok-cewek. Iya. Kalau antar cowok-cewek gila deh sumpah. Berantem itu masih ingat sih sampai sekarang. Adalah masalah sesuatu. Pasti gara-gara cowok. Gara-gara cowok. Yakin aku. Iya. Tapi kalau berpikir lucu sih. Tapi kalau yang dengar tahu nih. Sampai tampar-tamparan loh. Maksudnya barang berapa orang waktu itu berapa orang? Anak sekelas apa beda kelas? Cuma sekelas. Kalau nggak salah sekelas sih. Sekelas. Posisinya badanku kecil kan dulu. Badan dia tuh tinggi besar. Oke. Ya aku belum bayangin nih siapa nih. Terus tampar-tamparan. Enggak tampar lagi sih. Tampar ya kan. Dia nampar pulang. Dia nampar pulang terus udah jangan udah. Kayak dilalain. Dia ngadu sama ibunya. Oke. Ngadu sama ibunya. Ngadu sama ibunya ya? Iya. Karena berantem sama aku. Sampai aku dipanggil ke ruang BK. Terus ibunya marah-marah. Waktu itu kan juga sempat ada chat isi kan ya kata-kata gimana ya? Kayak pokoknya ibunya itu marah-marah bilang kayak aku jadi bingung. Kok jadi aku yang akhirnya salah sampai ibunya kan aku bilangnya kayak ke dia ya, kamu tuh jangan fitnah kalau jadi orang, kalau ngomong tuh bener-bener aja, jangan ngomongnya enggak. Ibunya nggak terima, saya nggak pernah mengajarkan anak saya untuk berfitnah apalagi berbohong gitu-gitu. Nah, ya kan ibu nggak pernah ngajarin tapi nyatanya anaknya kayak gitu. Terus habis itu ujung-ujungnya dia minta maaf, terus ngajak temenan lagi, terus bilangnya gini, tapi kita temenan jangan sampai kelihatan sama ibuku ya. Gimana? Kita temenan lagi tapi jangan sampai kelihatan sama ibuku. Kenapa temenan disembunyikan? Mungkin nggak tahu ya, antara ibunya udah kesel sama aku atau udah termindset kali ibunya tuh kalau kau tuh tukang fitnah gitu kan. Ini anakku nih. Bor anakku nih. Perang aku nih. Kamu jangan main sama Niken lagi ya. Udah gak usah main sama dia. Gak usah kenal sama dia, gak usah. Oke. Sampai tampar-tamparan cuy. Ya cuma tampar sekali. Tapi yang mulai duluan tuh dia tuh kok. Iya dia tuh fitnah. Oke. Dari duluan. Iya mulai duluan. Makanya kan aku bilang dia nggak mau ngaku. Tampar lah nggak mau ngaku. Aku udah nggak tahu. Yang ngomong banyak yang ngomong ya. Udah usah aku tutupi. Kalau nggak ngaku udah lah. Tapi pintar Kak. Kalau ditarik ulur berarti dia juga suka sama cowok. Waktu itu kan juga udah pacaran nggak sih waktu itu?
sempat deket sama cowok nggak sih kamu? Belum. Atau belum? Atau sebelum atau? Aku lupa ceritanya apa ya. Oh, aku lupa jelas ceritanya gimana, tapi emang berkaitan sama cowok sih. Sebelum kejadian itu atau udah setelah kejadian itu? Sebelum berarti ya? Apanya? Kan gara-gara tampar-tamparan itu kan gara-gara berebut cowok katanya tadi. Aku dulu lupa sebenarnya gara-gara berebut cowok. Atau cuman fitnah-fitnah biasa atau, gitu? Itu antara itu. Atau cuma fitnah biasa. Oh, kayaknya bukan berebut cowok sih. Bukan. Fitnah biasa. Nilai kali. Enggak, dulu tuh sama dia tuh kayaknya dia nggak suka gara-gara kita tuh pernah suka sama cowok yang sama. Oke. Yes. Tapi mirip-mirip. Premisnya mirip-mirip. Ya gara-gara itu awalnya. Iya, gara-gara itu. Terus mungkin dia nggak terima kan giliran aku sama yang lain. Fitnah aja lah sekalian sini kayak nih. Rasain loh. Ajar aja lah. Ya gitu kan. Terus parah sih soalnya itu. Tidak terima lah saya digituin. Iyalah. Maksudnya enggak ada ujuk-ujuk apa-apa gitu, datang-datang bina orang. Sampai orang sekelas, bukan cuma sekelas. Satu sekolah. Satu sekolah juga sih. Satu angkatan kan. Minimal satu angkatan lah ya. Satu angkatan kan sih tahu. Ya kan aku nggak terima dong digituin. Iyalah. Nah, ada yang lebih lucu sih dari itu. Apa tuh? Waktu kita mau lulus. Berarti kita ke Sanggau waktu itu. Iya. Iya. Jadi ceritanya tuh ada kakak kelas. Aku nggak kenal dia kakak kelas. Udah lulus. Udah lulus. Ya, jadi kan karena aku dulu sering di Facebook komen-komenan sama Yola. Karena aku udah deket sama Yola kan kelasnya. Terus waktu itu di status Yola tuh ada yang komen. Aku nggak tahu dia siapa kan. Aku tanya, Yol, itu siapa? Ternyata kakak tuh marah cuma gara-gara aku tanya kayak gitu. Marah-marah, mau dilabrak dong aku. Kakak tuh sampai ikut ke Sanggau. Aku sampai nggak berani berenang loh itu. Bentar, dia ikut ke Sanggau? Ikut. Siapa itu ya? Bentar, aku nih lupa aku nih. Sampai aku takut ke sekolah aja aku takut loh. Dibilang, Ken, kakak tuh mau ngabrak aku katanya. Yul, aku ngapain? Entah, katanya kau nih nggak sopan nanya kayak gitu. Aku mah nggak tahu dia siapa kan, makanya aku tanya, itu siapa Yul? Iya. Ya mungkin entah karena aku salah nanya di komenan atau gimana. Cuma itu siapa Yul? Kakaknya nggak terima katanya aku tanya kayak gitu. Dikira nggak sopan atau gimana. Terus berkali-kali Ken mau diajak ketemu sama kakak itu mau dilabrak. Udah hapus sudah tuh. Gimana nggak takut coba? Iyalah. Sampai ke Sanggau itu kakak tuh mau ikut. Udah lah, nggak ada aku berenang di Sanggau tuh. Duduk ya aku di pinggiran. Ini benar rasanya aku mau berenang nih, tapi kayak orang nggak ada kawan gitu. Kayak nggak ada kawan. Kayak mereka ayo makin ke berenang. Nggak lah, nggak berenang aku dingin. Nengok kakak tuh takut. Itu sih. Yang aku heran sih tuh anak bisa ikut. Makanya aku heran, apa dia ikut Yol? Awalnya mungkin diajak salah satu guru kita kali ya? Atau gimana? Atau mungkin adik misalkan nih, dia punya adik di Min kan? Dia ikut mungkin. Aku lupa sih, waktu itu kakak tuh ngapa ikut? Awalnya tuh kayak dibercandain, kan mau ngabrak kau gitu. Makin takut dong aku. Ih, sampai mau ikut ke Sanggau nih gara-gara aku nggak pernah diajak ketemu kan pas di Sintang. Tak terlupakan juga itu pengalaman mau dilabrak ke kelas. Cuma gara-gara nanya ini siapa? Perkara nanya siapa doang ya. Bisa jadi insiden gitu. Iya, makanya kan aku nggak expect sampai situ dong. Cuma perkara nanya itu siapa langsung berubah jadi kayak gitu. Mau dilabrak lah, ditungguin pulang sekolah lah. Ditungguin pulang sekolah. Ken, nanti pulang sekolah mau ajakin kita. Kan kita les sih. Dia mau nungguin sampai sore. Mungkin kan ceritanya mungkin dia siang gitu. Nganggur apa gimana. Mau datang ke sekolah juga. Wah, pokoknya dulu adalah sampai aku ke sekolah tuh gak tenang. Nggak sekolah dia ya. Dia nggak sekolah kali ya. Aku juga mikir, kakak tuh nggak sekolah gimana gitu loh. Maksudnya kan dia kalau dia kakak kelas dan lulus SMP kan. Mau nggak mau dia sekolah. Berarti dia nganggur. Entah mungkin sering bolos atau mamanya guru, aku capek nih hari ini aku. Iya silakan kamu bolos aja nggak apa-apa. Oh iya, makasih. Bisa jadi. Bolos aja nggak apa-apa. Banyak sih kejadian lucu zaman-zaman dingin. Terus ini ya apa
pertanyaan yang dibawa-bawa dari dulu sebenarnya. Apa? Kan cukup ini ya, cukup hype gitu kan kalau dekat sama salah satu cowok ya. Siapa? Kayaknya you know lah, kan you know yang tahu. Siapa? Yang pernah ngisi juga di sini. Nggak tahu aku. Fahri. Bukan. Iya. Inisial aja. Lihat. Bahasa isyarat. Kan pernah deket kan waktu itu kan. Tapi kalau yang dengar nggak tahu bahasa isyaratnya udah, pokok cari tahu aja lah. Pasti tahu sih. Ya kalau kawan-kawan dekat kita pasti tahu, kawan-kawan SD kan tahu. Nah itu dulu tuh kayak gimana prosesnya tuh? Penasaran lah dulu. Soalnya pas aku tanya dulu tuh, pas aku tanya orangnya yang cowok, kayak dia tuh kayak nutup-nutupin gitu loh, kayak dia tuh mungkin mau ceritanya tuh ke teman-temannya kayak kayak ini sini situ gitu tuh. Kalau dengan aku tuh kayak jarang banget cerita soal zaman-zaman SD itu jarang sih. Tapi karena udah berlalu jadi kayaknya sekarang kalau dipikir-pikir lucu-lucu aja sih. Itu yang paling yang diingat itu. Udah kayak jadi berita terhot SD aja nih. Berita terhot di SD, tapi itu menggemparkan sih waktu itu. Kenapa bisa menggemparkan? Ya karena kan istilahnya kan hampir setiap kelas tuh tahu. Tahu sih. Kayaknya cuma kelas C doang yang tahu. Yang tahu. Maksudnya yang hype tuh di kelas kalian aja. Iya sih. Ya iya kalau di kelasku sih jelas. Ya, awal-awalnya coba ceritain. Aduh, pengen dengar lupa ingat sih sebenarnya. Apa ya? Ya sebenarnya kayak cerita anak SD pada umumnya. Sering olok-olokan, ejek-ejekan, nama bapak. Ya kan itu dulu masih hype ya, masih hype apa? Kalau nama bapak. Kalau, bapakku nih Harry nih. Ini Harry apa ya? Harry itu ini Harry apa? Nah, langsung lah kan malas nih, kok malas nih. Terus gantian nih dia juga tiap habis doa kan. Tiap habis doa ya. Langsung teriak ke kupingnya. Nah. Duduknya dekat banget ya. Aku nggak tahu ya. Maksudnya layout tempat duduk kalian aku nggak tahu. Kalau ada Wawan mungkin Wawan tahu. Aku lupa tapi kayaknya saya ingat tuh dekat sih. Satu dekat. Kayak selisih sampingan atau depan belakang? Cuman kayak selisih ini meja. Misalnya ini kan deret 1, 2, 3, 4. Ini mejaku, deret mejaku. Ini duduk meja dia. Oh, berarti sebelahan ini ya? Okay. Malah kalau nggak salah tuh misalnya aku duduk di sini nih. Di sini. Terus sebelah sini Bima sama Reza. Oh iya. Nah, di depannya. Oh, depannya. Agak nyerong ya? Agak gitu. Nyerong gitu ya. Cuma dulu kayaknya pernah lebih dekat duduknya, tapi aku lupa sih. Tapi aku ingat ya pas itu Bima, Reza, terus kadang tuh kayak sering tukar-tukar gitu lah. Entah dia berdua ya. Gitu. Itu tukar-tukaran ada alasannya pas itu. Nggak tahu sih aku. Tapi kalau didengar nih pasti ada alasannya nih. Pasti dia langsung berkilang udah gitu. terus dari olo-oloan terus orang tua gitu kan. Terus jadi disuka gitu. Awalnya aku cerita ke ada satu temanku di kelas kan. Aku bilang, jangan sama siapa ya. Awas pokoknya sampai ada yang tahu. Kayak pengalamanku anjir. Ya dulu kan pasti kita kalau cerita ke satu orang dan dia bilang, contohnya dia cerita ke ini, nanti ini cerita ke ini. Aku bilang, jangan sampai tahu kau, pokoknya jangan sampai orang lain tahu, apalagi sampai kedengaran orangnya langsung. Iya, pasti itu. Nggak tahu kenapa kok dia cerita, aku kaget tiba-tiba kok pada tahu dari mana nih. Sampai tapi nggak tahu ya kayaknya sih si yang aku ceritain ini ngasih tahu kan dia juga suka. Bentar, berarti yang pas kamu ceritain ke temenmu kalau kamu suka sama di cowok, di cewek temenmu ini suka juga? Iya. Waktu itu sempat ada drama loh aku sama cewek ini. Tapi bukan yang tamar-tamaran tadi kan? Bukan, beda lagi. Beda orang. Oke. Banyak yang suka ya berarti ya, Laris ya Anda ya. Malah kalau yang sama ini lebih lucu. Oke. Bukan tampar-tamparan. Tapi inget sih aku malam-malam di telepon kan aku mau ngomong sesuatu
Sama siapa tuh? Sama yang temanku ini. Temannya. Ya itu yang dia ngaku terus dia sambil Terus akhirnya di resolve-nya di atasinnya dengan cara akhirnya awalnya kan dia nggak terima. Apalagi ternyata si itu juga sama aku. Kayak ada timbal baliknya lah ya. Nah, ada timbal baliknya kan. Dia nggak terima. Kalau kok mereka jadi sama-sama saling suka sih? Awalnya nggak terima dia. Malah aku dimusuhin. Lah, kok malah aku dimusuhin? Kan soalnya entah yang suka duluan tuh aku atau dia nggak tahu. Kayaknya sih entah karena aku bilang aku suka sama dia, terus dia juga temanku ini jadi sering perhatiin kan. Jadi suka juga. Ya, memang baru masih SD loh. Iya. Masih SD loh. Ngeri juga ya SD kita. Ngeri sedap gitu kan. Kalau gue pikir-pikir ngeri juga nih SD gitu tadi. Makanya aku juga bingung lah kok bisa apa ya, kalau misalkan dia bisa berani bilang ke si cowok sih lain cerita pasti. Maksudnya dia juga berani langsung nyatain gitu loh, ngomong langsung. Kalau dia aku nggak tahu sih nyatain apa enggak. Dia tuh bilangnya ke aku. Ceritanya ke aku. Waktu itu kan awalnya dia nggak terima. Aku udah feeling apa jangan-jangan dia juga suka. Rupanya benar. Dia tuh kelihatan banget nih sinisnya. Terus kayak kalau ngeliat tuh dengan tetap yang sangat-sangat sinis. Terus duduknya kan di belakangku. Aduh, keceplosan. Kalau dia denger. Enggak sih kayaknya. Enggak sih. Udah soalnya dia udah nggak tahu kabarnya sekarang gimana. Agak sulit dideteksi kabarnya. Nanti off record kasih tahu yang tidak tahu sebenarnya. Itulah pokoknya. Terus habis itu akhirnya dia ngaku. Malam-malam apa sore ya? Dia bilang, "Ken, aku mau ngomong nih. Penting." Nelfon lu. Chat dulu, SMS dulu nih. SMS. Aku mau nelfon. Boleh enggak? Ya, habis itu nelfon tuh sampai sejam. Ya itu dia ngaku. Oh, dia dapat persiapan pulsanya kali. Dulu kan murah kita kalau teleponan. Iya, dulu tuh kita tuh teleponan tuh setengah jam tuh bisa cuma Rp150 loh. Bentar, providernya apa dulu? Telkomsel dong. Jadi dulu tuh semakin lama teleponnya semakin murah. Oh iya, ada. Jadi sejam tuh pokoknya nggak nyampe 1.000 lah. Murah banget, makanya telepon. Teleponnya lama, 1 jam tuh. Sejam tuh nangis terus. Gitu lah pokoknya. Gitu ya. Enggak sih, dia ikhlas. Jadi cerita itu ikhlas. Setelah dia mengaku, terus menyadari aku salah nih, aku giniin kamu. Kok? Nah, dia kayak gitu. Agak ambigu sebenarnya antara dia pengen sama dia ikhlas. Jatuhnya. Dia sih dulu sih bilangnya ikhlas. Jadi kayak ya kan aku kayak dia tuh bilangnya aku sadar kita tuh teman dekat. Terus masa ya aku marah sama kamu perihal gara-gara kayak gitu. Kayak ya udahlah, enggak apa-apa. Terus juga kamu teman dekatku, aku ikhlasin aja demi kamu gitu pokoknya. Aduh, agak complicated ya. SD tuh, zaman-zaman SD. Zaman-zaman SD nih udah klik nih. Kisah cinta. Terus juga cinta monyet. Tapi sampai sekarang belum ada ngobrol lagi sama dia. Ya dulu sih setelah maaf-maafan itu udah kembali biasa lagi. Cuman setelah lulus SD itu aku masuk pondok, dianya juga kayaknya iya. Jadinya kita udah nggak pernah kontakan lagi sampai sekarang. Sampai sekarang? Tapi namanya masih ingat? Masih. Nama lengkapnya Joko ingat? Hah? Nama lengkapnya Joko masih ingat? Oke, nanti aku ingat. Siapa gitu lah ya. Terus lanjut lagi yang tadi yang iya. Terus dia suka juga sama kamu. Karena ini anak nih kan teman dekatku juga. Suka juga gitu kan. Akhirnya suka juga, sama-sama suka. Waktu itu tahan kok namanya tahan ya istilahnya. Kayak berapa lama lah kira-kira? Cuma 2 bulan. Kan ceritanya udah lulus. Oh, menjelang berarti? Emang menjelang. Menjelang UN? Apa menjelang yang lulus. Kita mau pergi ke sana atau mau lulusan? Pokoknya udah mau kelulusan. Jadi tuh pisahnya tuh gara-gara kayak
pisahnya lagi, ya Allah. Gini banget bahasanya. Kan memang waktu itu kan belum tahu. Iya. Sekarang boleh. Iya, karena kita udah mau lulus dan aku nggak akan disintang lagi. Dan dia juga dulu katanya sih mau masuk pondok ya, tapi nggak tahu nggak jadi ternyata. Nggak jadi kan? Udah. Dan emang aku udah bilang aku habis lulus dari SD udah nggak akan disintang lagi. Jadi udah gitu. Waktu itu pindah ke mana sih? Waktu itu pindah kemana sih? Aku. Karena aku mondok di Jogja. Langsung ke sini? Awalnya itu dulu masih bingung mau ke Ponti kan, di Al Azhar. Ya. Langsung tembak sini. Terus aku nggak mau. Jauh benar gitu. Enggak, deket banget. Apa kemana? Aku minta di Jogja. Gitu ya, enggak ya. Hebat. Tapi dulu apa? Terus? Itu Enggak, cuman dulu tuh yang agak disayangkan kenapa? sama dia nih. Padahal tuh sebelum kita saling tahu tuh asik-asik aja gitu, sering olo-oloan, sering bercanda. Tapi setelah tahu tuh jadi kayak orang musuh-musuhan. Udah kayak ngerti nggak? Kayak ini sih, kayak lebih ke apa ya? Kayak cuek gitu loh. Tapi nggak cuek-cuek gimana gitu loh. Tapi ya jadi nggak pernah ngobrol. Iya, pasti kayak gitu. Jadi jauh-jauhan. Misalnya mau ke kantin nih, aku mau lewat. Kan dulu kan kantin kan sebelah sini. Ya. Kan kita kalau mau jalan ke kantin kan dia lewat lorong yang sebelah sini kan. Baru aku mau ke sini, baru mau ke sana nih nampak dia di ujung sana, putar aku ke sini. Ngindar kan? Ngindar. Ya, paham aku. Aku juga pernah kayak gitu. Iya, kayak gitu terus. Sampai dulu tuh si Yola pernah nanya, kau tuh sebenarnya ngapa bahas sama dia? Kau nih musuh-musuhan atau gimana sih kan? Kayak orang musuh-musuhan. Nggak ada masalah apa-apa tuh, aman kok. Terus apa lagi? Berarti setelah pasca di sama-sama suka, malah kayak tingkat ngobrolnya di kelas tuh malah berkurang gitu ya. Hilang malah. Kayak nggak enak gitu loh. Jadi yang pertama yang nggak enak itu adalah ini rawan Yola, karena kayak iya sih. Kayak gimana ya, tekanannya tuh kuat loh waktu itu. Baru ngomong tuh iya. Ini tengok di ujung belakang. Lihat tuh. Tengok langsung nanti datang pula orang di sebelah kelas sebelah kan. Apa itu orang. Tuh. Langsung. Soalnya aku juga pernah kayak gitu. Maksudnya kayak waktu itu aku SMP ya. Sama kayak gitu. Sempat suka juga sama teman kelas juga waktu itu. Kelas 9 waktu itu. Siapa tuh? Ada kawan SD gitu. Aduh, siapa nih? Kawan SD kita tuh satu kelas juga. Sampai kan waktu itu kan aku di MTS kan. Sama juga dengan cowok yang mantanmu itu. Tapi beda kelas. Dia kelas yang lain, aku kelas yang lain juga. Kami yang sekelas ini nih yang banyak anak min soalnya. Di MTS kan banyak anak min yang di kelas yang ini gitu kan. Pas kelas 9 ya suka sama dia gitu, udah kayak simple aja gitu. Suka itu cuman gara-gara sering bareng. Enggak sih, kayak duduknya sebelahan sebelah ini kan, kayak ya anak nih kok kayaknya perhatian gitu loh. Maksudnya kayak kan dulu apa lagi Uber iya berket mulai dari situ tuh saudara berket berjolok sama nih cewek langsung ini ya merasa ke-trigger. Trigger kan, dikipas-kipasin waktu itu, aku ingat. Dikipas-kipasin, ya Allah. Ya anak kok perhatian kali ya. Waduh, baper nih kayak iya, waktu itu baper kan istilahnya kan. Ya udah, sempat sama kasusnya sama kayak kau bilang ke teman bocor. Bocornya nggak langsung kayak satu orang, langsung semua. Wah, ini kelas ini. Di satu kelas tuh semua. Akhirnya ya sampai SMA masih satu sekolah juga. Diam-diaman. Kayak jadi canggungan gitu rasanya. Canggung gitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Udah biasa aja. Ada biasanya. Katanya ya kita sempat video callan sama teman-teman juga kan. Teman-teman SMA waktu itu. Ya udah kayak biasa aja, kalau kejadiannya alhamdulillah ya udah gitu kan. Kalau misalkan yang gini pokoknya kayak denial cuman dibuat candaan gitu. Iya.
nggak tahu lah, pokoknya antara denial apa nggak tahu. Oke, berarti sempat apa cuek-cuekan, apa sempat nggak ngobrol lah istilahnya sama suami itu. Tapi kalau urusan ini HP, Nggak juga. SMS-an juga, nelpon. Jarang. Kan ceritanya dulu HP-nya rusak. Oke, yang HP-nya rusak tuh. Jadi kadang dia minjem HP bapaknya. Mantap. Ada nggak ya histori pesannya tuh di HP bapaknya dulu ya? Penasaran aku. Penasaran saya. Sukun nggak pakai HP ibunya. Emang kenapa? Kalau pakai HP ibunya parah. Kenapa emang? Ya. Ibunya galak. Enggak sih, enggak juga sih ibunya. Biasa aja. Terus? Ya maksudnya kalau pakai HP ibu kan lebih apa ya? Sensitif itu lebih tinggi menurut gue. Oh iya sih. Dibanding bapaknya kan sibuk kan. Sibuk, iya. Kalau ibunya kan lebih ibunya ajar nggak ya? Enggak deh, aku nggak tahu sih. Saya ingatku sih emang karena bapaknya kan sibuk, jadi jarang megang sibuk, HP juga. Jadi dia yang pakai HP-nya. Tapi tuh kadang kayak cuman paling seminggu sekali lah. SMS biasa bahasa apaan? Kalau itu Paling tiba-tiba aku kaget kan, ada nomor nggak kenal nih. nggak dikenal nih, tahu ngechat lagi ngapain? Lagi ngapain dia? Biasanya lama nggak ngechatnya? Enggak, cuma sebentar aja. Abis itu dia hilang. Oh berarti HP-nya di tangan bapaknya. Oke. Udah paham ya saya. Feeling aja ini sering wanita. Feeling ya, selama 2 bulan SMS-an. Apa sebelum 2 bulan itu juga sering SMS-an? Atau enggak ada sama sekali? Aku lupa atau kayaknya ada sih. Tapi pas kita udah yang 2 bulan tuh dia HP-nya rusak. Jadinya enggak ada SMS-an. Jadinya ya udah. Enggak ada kontakan sama sekali tuh. Oke, kalau ngajak main gitu Enggak pernah. jalan naik sepeda tuh kan Nggak tahu lah, pernah. bocah kan. Enggak pernah. Jadi itu di sekolah enggak pernah ngobrol. Di luar sekolah pun enggak pernah. Padahal sebelumnya ini tensinya naik tuh. Ngolok lah. Ya lagi baru semester 2 atau semester 1? Kelas 6. apanya? Kayak mulai ngolok tuh semester 1. Semester 1. Jadi tuh emang udah lama kami sering-sering ngolok kan, sering-sering ngobrol. Semester 2 puncaknya. Sering-sering gurau dulu dari semester awal tuh. Paham. Selesai. Semester 2 udah. Makanya jadi kayak orang musuhan. Nggak pernah ngobrol, di luar sekolah pun nggak pernah ngapa-ngapain, SMS pun nggak pernah. Karena mungkin kayak kebawa takut aja sih sebenarnya, takut YOLO segala macam tuh pasti. Terus mungkin sama-sama ini juga sih, sama-sama tipe-tipe orang yang pemalu. Iya, anak memang pemalu sih dari SMP. Habis itu nggak injak SMP, SMA nggak? Dia pemberani. SMA berani. Waduh. Dapat ya SMA. Oh. Dapat lumayan lama SMA gitu ya. Oh, aku tahu sama situ. sama si itu kan. Pernah juga ngisi di sini. Iya. Pernah. Jangan-jangan ke wawancari juga tentang itu. Pernah ada ya, pernah cuman kayak bukan bahas itu. Kayak kita ngobrol rame-rame waktu itu. Sempat gabungnya. Jadi takutnya aku ntar banyak yang dengar cerita ini terus gitu ceritanya. Kayak ini sih. Terus nanti yang bersangkutan langsung, duh, si Niken ngapain diceritain sih? Kan penasaran. Itu cerita pengalaman lucu sih kalau menurutku. Iya sih pasti. Kayak masa lalu yang lucu juga ya, cinta-cinta anak SD gitu ya. Karena kayaknya nggak semua orang ada cerita kayak gitu. Kayak kalau di Min kan banyak yang cerita kayak gitu ya. Tapi banyak SD lain yang biasa-biasa aja, belum ada. Bahkan mungkin kalau misalkan deket mau ngobrol gitu, mungkin ada yang beberapa orang gitu. Ada juga yang malu, ada juga yang enggak. Kalau aku dulu malu-malu sih. Sama-sama malu. Jadinya mau ngobrol susah. Iya. Kalau sekarang sih aman, udah ada WA. Ada WA. Tinggal WA. Ada Instagram juga. Tinggal follow like apa gitu kan. Nah itu sekarang lebih apa ya, dimudahkan lah untuk kayak ngobrol, walaupun di real life-nya tetap kayak diaman gitu kan. Sama kayak SMP ya, sama juga. Kayak gitu juga. Setidaknya tuh kalaupun udah ada sosmed kan kita bisa
belajar memberanikan diri itu lewat Ah, chat. Jadi udah banyak buat oh dia asik nih orangnya, mau nih diajakin ngobrol kayak gini. Jadi pas ketemu mau ngomong tuh lebih enak gitu. Kalau dulu kan bener-bener gak tahu dia kalau ngobrol tuh sukanya bahas apa, nggak tahu gimana. Jadinya pas ketemu tuh jadi kayak belum ada pemanasan. Asik gitu. Iya. Gitu. Tuh. Mungkin untuk teman kita yang lagi ngomongin, nanti komen-komen lah ya. Siapa tahu ini cerita dari sudut pandang yang cewek, tapi belum cowok itu belum tahu. Mungkin dia udah lupa kali. Mungkin ya. Tapi nggak tahu sih kalau dia nggak mungkin lupa kayak menurutku ya. Menurutku, karena aku juga nggak tahu ceritanya. Ya mungkin karena dia udah lupa bingung apa yang mau aku ceritain. Mau mulai dari mana gitu. Mulai dari mana? Orang ya udah gitu-gitu aja. Iya sih, bener sih. Pasti kayak gitu. Aduh. Habis itu pas kau udah pindah ke Jogja itu sampai SMA. Cuman SMP. SMP toh. SMA. 3 tahun SMP di sini. SMA aku balik ke Sumatera Barat lagi. Balik lagi ke 3 tahun lagi di sana. Terus balik ke sini lagi. Waktu itu balik. Kenapa? Kan aku di sini di Jogja ceritanya Mondo. Ya, untuk di 3 tahun kan. Terus mau balik lagi Ke Sumatera Barat. Kenapa? Kan rumahku di sana. Iya juga sih, maksudnya ada alasan lain selain rumah gitu kan. Apa memang pengen ya udahlah aku enggak mondok lagi, aku pengen di rumah aja lah. Sebenarnya emang udah nggak pengen mondok lagi kan, capek. Ditambah dulu ibuku lagi hamil. Oh. Dan di rumah kan sendirian karena ayahku pasti di camp terus. Oh, itu udah balik ke Sumatera Barat? Udah. Udah. Bapakku tuh balik ke Sumatera tuh aku SMP dulu Iya. balik ke Sumatera. Oh, berarti kakakmu belum, maksudnya enggak di rumah waktu itu? Kakakku kan Pas- mondok sampai SMA, habis itu langsung kuliah ke Jogja. Jadi emang nggak pernah di rumah. Berarti cuma kamu doang di rumah kuliah? Iya makanya kan karena ibu lagi hamil, Mau gak ada yang mesti nemenin. pulang gitu kan? Udah Oke. sekalian di rumah kan nemenin. 3 tahunan dulu di sana kan. Sempet kalau waktu SMA ya, berarti SMA kan udah atau SMP ya? Apa? Kayak megang-megang kayak Facebook, Twitter segala macam tuh SMP. SMP tuh belum terlalu sih kayaknya. Tapi udah mulai gitu. Udah mulai SMA yang udah Hmm. puncak-puncaknya kan. Itu waktu itu sempat siapa sih teman SD ku ini pengen cari gitu, ada nggak kayak gitu? Pas SMA SMP atau SMA gitu? SMA baru nyari-nyari tuh Iya kayak jadi inget aja gitu kan. namanya siapa ya gitu. Terus keinget, aduh itu apa kabar ya? Tanya gitu kan, Cari cari namanya nih, follow tek langsung yang orangnya anak, wih bentar ini siapa ya, kayak kenal gitu. kenal. Kalau aku di sana kalau ngobrol sama teman-teman kan, wih ini siapa nih, kawan SD nih, ntar siapa tanya kan dulu. Oh oke. ACC gitu kan. ACC iya. mulai nyari tuh SMA. SMA tuh iya udah mulai kayak nyari-nyari. Cuman lebih ingetnya tuh pas kuliah. Kayak misalnya nih waktu itu pernah ketemu Ika di alun-alun. Oh iya ya Ika kan, terus jadi ingat man SD itu siapa aja sih. Terus iseng coba cari ini. Ya kayak gitu. Kayak mulai mencari lah teman-teman SD gitu. Benar. Cuman kadang kalau misalnya udah lama gak kontekan terus agak-agak jadi canggung aja gitu. Pengen ngajakin ngomong tapi aduh bahas apa ya, bingung. Sama. Jadi kadang cuman sebatas penonton story. Melihat kesuksesan teman-teman di luar sana gitu. Benar sekali. Oh udah punya kerjaan, oh udah nikah, Udah punya anak. aduh. Sedangkan aku masih gini-gini aja. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah kalau misalkan kau balik lagi ke sana gimana? Pengen sih. Pengen. Sebenarnya itu kangen banget. Ya masih banyak sih teman-teman yang stay masih di sana, masih banyak. Iya kan? Mereka Melio lah masih ada. Jadi tuh kayak bisa ibarat dibandingin TK, SD ku yang di Sumatera, Sama terus SMP Sintang, di sini. SMP, SMA tuh kayak yang lebih berkesan teman-temannya tuh yang pas di Sintang. Why? Kayak ya lebih berbekas aja gitu.
pengen pulang. Kayak pengen gitu rasanya ke Sintang lagi, tapi udah nggak punya siapa-siapa. Kan masih ada, mending kalau misalnya masih ada saudara di situ ya. Ada juga. Pernah ada saudara sih? Enggak, maksudnya Kalau ada ada izin ke orang tua kan gampang. iya sih. Pengen nih ke Sintang lagi, kan di rumah ini. Cuma kan ini posisinya nggak ada saudara. Ngapain ke Sintang? Mau tidur di mana? Mau jadi gembel di bawah jembatan Kapuas gitu. Mau jadi gembel. Enggak duduk mau jadi gembel lu gitu. Ya itu makanya jadi. Tapi nggak salah maksudnya kayak ini kan kamu bisa ini di luar konteks kita ya, kayak meyakinkan kalau ini ada temen gue masih di sini gitu. Iya sebenarnya pernah sih, apalagi kan dulu kan aku sempet yang pas aku di Sintang tuh pernah ngontrak di rumahnya Dika kan. Ya. Nah, jadi tuh bapaknya Dika tuh sampai sekarang tuh sering kayak misalnya masih sering kontekan sama ayahku, terus nanya gimana kabar nih Ken. Terus sampai ayahku tuh bilang, kamu dicariin Pak Sutris, telepon lah sekali-kali, katanya kangen gitu. Jadi tuh sebenarnya tahu. Iya. Ada maksud? Enggak, karena emang dulu rumah sebelahan kan, terus penasaran. Oh daerah Unka, rumah dulu. Hah? Daerah Unka. Kok Unka sih? Apalagi daerah mana? Rumahnya Dika. Iya, rumahnya Dika daerah mana pun. Ini SMP SMA Pancastia. SMP pas pertigaan. Arah ke Pasar Impres. Iya, tahu. Tahu kan? Daerah situ. Oke. Nggak terlalu jauh istilahnya. Lumayan dekat sih. Ditambah juga kan Dita tuh kan juga tahu kan. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya karena emang nggak boleh nginep-nginep di rumah teman sih. Jadinya yaudah nggak usah. Padahal aku udah pengen banget. Pengen. Ya Sintang kayak gimana sih sekarang? Udah banyak berubah sih sebenarnya. Banyak berubah. Kalau kayak misalkan contoh lah sekolah kita lah. Kayak gimana nih bentuknya sekarang? Udah beda. Tahu pasir putih yang depan kelas 6 kan dulu masih pasir putih kan. Sekarang udah jadi taman. Waduh. Udah besar. Terus masjidnya itu musolanya yang dulunya masih kayu sekarang kayaknya udah bagus lah. Aku nggak pernah lihat masjidnya sih, soalnya nggak pernah masuk setelah lulus dari SMP. SMP pun pernah masuk sekali, tapi pas lulus dari SMP itu udah nggak pernah lagi masuk, kayak cuman antara adekku depan doang udah. Oh, nggak sampai masuk ya? Nggak sampai masuk. Nggak. Penasaran banget sih sampai sekarang. Bentuknya sekarang gimana ya? Sama dulu gimana ya? Penasaran banget. Cari di Google kok nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang foto. Nasi goreng Bibi masih enak lah ya. Iya ya. Aku udah pernah ngerasa kemarin pas pulang ke Sintang itu setahun. Oh masih ada? Masih, mamanya masih jualan. Masih jualan kok mama. Karena udah merambah online kan. Karena adiknya yang ngurus. Adiknya yang ngurus waktu adiknya Muhammad Daud yang ngurusin online itu. Akhirnya dijualinnya pakai kayak online terus diantarin ke rumah gitu. Ih, kangen aku nasi goreng Bibi, terus tempenya, aduh. Sambalnya enak nih. Apa? Sambalnya enak. Tempenya dicocol pakai sambal itu, aduh. Beli dikit kan, beli 1.000-2.000. Tuh antrinya tuh udah kayak orang mau bagi sembako. Perjuangan sih dulu kalau pengen makan nasi goreng. Karena tuh cepat habis gitu. Untuk satu kali istirahat habis biasanya. Datang telat sedikit udah habis. Habis. Sisa tempe pun sisa remahannya. Remahannya itulah. Enak sih remahannya itu enak. Emang enak. Masih teringat rasa tempe Bibi itu sampai sekarang. Pengen sambalnya, aduh. Sambalnya sih kalau dulu sambalnya. Kayaknya aku belum pernah nemuin sambal kayak gitu deh sampai sekarang. Kayak beda gitu kan ya sih? Beda. Kayak rasa yang belum pernah ada gitu. Asem-asemnya. Enak sebenarnya tuh. Terus kayak enak loh pokoknya. Mana kayak pedes manis, ada pedes manis asem lah mungkin. Ada manisnya, ada asemnya, pedes juga iya. Nasi gorengnya juga. Kemarin aku beli nasi gorengnya. Beli 2 kotak kan 5.000. Pas nyampe kan makan habisin. Rasanya masih sama? Masih sama kayak otentik lah jatuhnya. Pas makan tuh langsung seketika di otak tuh terngiang semua masa-masa zaman SD dulu.
Ngomori pas ngantri. Ramai kan. Terus yang masih ku ingat tuh yang pernah kan adik-adikku juga masuk min juga kan. Adikku 2 masuk min semua. Ya ngobrolin soal itulah. Nasi goreng bibi enak. Guru-guru yang jualan di kantin tuh banyak yang ngeluh gara-gara bibi. Iya bener-bener. Sempat tuh itu sempat. Jadi nggak tahu ya kalau kamu udah masuk min apa belum, kayak ada konflik gitu loh, kayak konflik perang dingin lah istilahnya. Ingat aku yang ya guru-guru nggak terima. Nggak terima gara-gara mungkin bibi terlalu lama gitu kan. Padahal ya sama aja sebenarnya. Yang enak punya bibi kok gitu loh. Kayak ya lebih nasi gorengnya enak, terus murah juga kan. Tempenya juga. Seenggaknya tuh kayak di depan bibi tuh kayak variatifnya tuh terbatas gitu. Kalau di depan guru kan banyak pilihannya. Jadi bingung. Pilihan jajannya banyak. Ada bubur, ada lumayan tusuk 3 itu. Sosisnya tusuk juga ada. Yang ciki-ciki apa sih? Makaroni dan macam itu kan lengkap di tempat guru gitu kan. Dibanding tempat bibi. Gitu. Bapak bibi kan hanya nasi goreng sama tempe, ST. Udah, itu ya. Jadi tadi pas aku tanya mau pengen pulang, pengen ke Sintang, pasti kamu pasti pengen. Pasti pengen lah. Harus mencari alasan yang kerja gitu. Ngapain nyari kerja ke Sintang? Kerja gitu. Susah sih. Susah. Ya besok lah kalau udah punya banyak duit kan. Duitku tercecer kemana-mana, diberi tercecer, udahlah ke Sintang aja. Tercecer gimana? Soalnya kalau udah ada duit sendiri kan lebih enak juga. Ya, mau kemana pun ya kan pakai duit sendiri. Udah cari orang kan aja. Siapa? Situ. Hah? Situ gitu. Tanya lagi. Tiba-tiba aku cek, kamu masih suka sama aku nggak? Gitu. Yaudah kita pacaran lagi. Kan gak lucu. Masih gitu. Dia yang kaget. Ngapain sih nih Ken? Gak jelas. Tapi sekarang udah ada. Boleh lah. Boleh ngapain? Ngecek dia lagi. Ngecek dia lagi. Nanya. Kan free dia. Yes. Gak tau ya sekarang gak tau ya. Gak tau sih sekarang. Aku juga gak pernah nanya soal gitu sih ke dia. Aku juga gak nanya. Paling tuh kalau chat cuman kayak misalnya balas story abis sidang. Selamat ya. Terus sekarang di mana? Abis ini mau ngapain? Terus paling cerita. WA-nya tuh. Aduh, ini. Cuman chat sebentar aja di DM. Ntar lah kasih. Aku tiba-tiba aku chat. Siapa ya? Ini aku nih Ken. Oh iya kenapa? Iya langsung di save tuh. Yakin aku. Ya kan? Oh iya, teman SD ku. Save. Oh iya gimana Ken? Gak apa-apa. Kamu masih suka sama aku gak? Masih gitu. Coba tiba pulang kan. Pulang ke sana kan balik lagi ke Sintang gitu. Apa? Balik lagi ke Sintang, gak ada alasan. Ya kalau dapet orang sana sih. Cuman gak lucu juga aku tiba-tiba nanya kamu masih suka sama aku gak? Kita pacaran lagi yuk. Mencoba mengulangi tiba-tiba gitu datang kan, ujuk-ujuk gak diundang nih. WA. Assalamualaikum. Masih nggak gitu. Ya masih. Aku terakhir kali chattingan tuh baru-baru apa udah lama? Kayaknya belum lama-lama. Ya nggak baru-baru juga sih. Siapa sih namanya? Oh ini. Oh pas aku wisuda. Oh yang foto yang kau wisuda itu? 27. Dia juga komen foto. Selamat udah wisuda. Makasih. Terus bang makasih ya. Nggak dibalas. Aduh. Terus gantian aku yang balas. Ini nggak lanjut omongannya. Iya ya cuman kayak terus habis itu dia gantian dia yang bikin story wisuda apa ya? Nggak tahu lah pokoknya aku tanya waduh selamat. Makasih nih Ken. Dah. Sama-sama. Dah. Tapi kalau misalkan gitu apa ya kayak dari kaunya sendiri kayak udah gitulah ngobrolnya tuh cuman sebatas itu gitu, nggak mau nyindir kayak makan lah gitu. Kalau jamin lah traktir gitu, bercanda gitu. Gimana ya? Dulu tuh sempet agak-agak panjang sih. Itu lebih kayak mulai untuk ngobrolnya tuh lebih enak sih. Orang dia cuma nge-chat, masa dia cuma nge-chat aku nge-chat lagi kan gak lucu.
Kecuali kalau misalnya bulan sepanjang. Ini makasih nak udah cuma diri. Mungkin gara-gara ini nanti dia bakalan ngechat gue lagi nih. Kayaknya, semoga ya. Masa aku enggak juga sih. Semoga ya kalau dia dengar di chat nih. Wih, apa-apaan nih? Chatnya gini, kok ngapa ngomong kayak gitu? Kenapa kau ceritain semuanya? Udah susah aku nutupin. Oh, ditutup-tutupin. Ya nggak tahu kan, mana tahu kan dia. Iya sih, dia rada gimana gitu masalahnya. Oke, tadi sekilas cerita soal masa sekolah ya. Iya. Nanti nextnya mau bahas horor. Terserah. Lainnya. Ini kita stop dulu, nanti lanjut lagi. Ya tetap stay tune aja di Iseng Podcast. Terima kasih. Ya udah, next episode ya. Dadah, terima kasih sudah mendengarkan.